nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, minta waktunya sekitar 1 jam lebih. Ini terkait tugas modul 1.4 berbagi diseminasi budaya positif. Nah, diharapkan teman-teman nanti berkolaborasi terkait berdiskusi dan mendengarkan dari pemaparan dari budaya positif. Langsung saja teman-teman, ini akan direkam selama 1 jam. Nah, diawali dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu Bapak Pendidikan kita ialah Bapak Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun dan tumbuh kodrat itu. Nah, dari filosofi ini harus kita pahami ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru ialah bertugas menuntun kepada peserta didik kita itu, karena peserta didik kita itu tumbuh sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, kodrat zaman ini anak itu tersebut adalah berada pada zaman-zaman sekarang, dan kodrat alam itu berada pada asal mereka berada. Sesuai kodrat yang sudah ditentukan, salah satunya misalnya anak murid kita adalah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik ialah menuntun agar dari kodrat-kodrat yang pada anak tersebut sehingga dapat tumbuh dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas budaya positif. Mungkin harus kita pahami dulu budaya positif itu apa. Nah, budaya positif itu ialah nilai atau suatu pembiasaan yang berpihak kepada murid, yang dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter
tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang selalu kita lakukan pembiasan kepada peserta didik yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik. Salah satunya seperti yang kita susut seperti KOSP kemarin itu menyusut visi dan misi sekolah kita. Nah, tentunya itu adalah bertujuan dalam menumbuhkan karakter peserta didik kita. Masih jalan videonya? Masih. Tadi saya cut tuh. Jalan lagi? Iya. Ya Bu. Nah, perubahan paradigma. Nah, dapat kita lihat ini ada gambar mengepal tangan. Mungkin Bapak Ibu anggap saja di dalam kepalan tangannya ini ada sesuatu yang berharga ya Bapak Ibu. Nah, pastinya akan Bapak Ibu kepal dengan kuat. Nah, kemudian ada salah satu teman kita nih yang ingin membuka itu agar Bapak Ibu untuk membukanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan tetap mempertahankan kepalan tersebut atau bagaimana respon Bapak Ibu? Kira-kira akan membukanya, akan tetap dengan kepalan dari diri Bapak Ibu sendiri? Kalau uang pertahankan dong. Iya, salah satunya kata Pak Kopri mempertahankan. Kalau uang. Kalau isinya uang. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang lain? Sama. Berarti dari kepalan tangan tersebut kita memiliki pendirian masing-masing ya Bapak Ibu terkait dari diri kita. Nah, walaupun ada dari teman-teman kita yang misalnya, ayo kita untuk melakukan pergerakan yang misalnya dalam hal negatif atau kita tetap berada di zona nyaman, maka Bapak Ibu tetap dengan pendiriannya. Tentunya pendirian ini harus berbudaya positif. Nah, jadi terkait kepalan tangan ini tentunya ialah sesungguhnya diri kita sendiri yang memegang kontrol. Nah, jadi dengan kepalan ini tentunya Bapak Ibu berusaha dengan cara membuka kepalan dengan rekannya. Salah satu contohnya dengan begini. Misalnya ada salah satu rekan di sekolah kita yang mengajak dalam perubahan perbaikan dalam lingkungan sekolah kita, maka kita harus menerima dan membukanya kepalan tangan kita tersebut. Kita tidak menutup diri dengan perubahan perbaikan pada diri kita sendiri. Karena perubahan yang harus kita jadikan pada diri kita sendiri itu adalah berasal dari kemauan Bapak Ibu sendiri. Jika dari diri Bapak Ibu sendiri tidak ada kemauan dalam perubahan budaya positif tersebut, maka hal-hal positif itu tidak akan masuk ke dalam kepala dari Bapak Ibu. Misalnya salah satu contoh seperti Pak Kopni mengepalkan uang. Nah, ternyata dari tempatnya itu adalah masukkan tambahan uang-uangnya. Karena dia tetap mengepalkan, dia tidak akan bertambah nominalnya. Nah, sama halnya dengan kebaikan dalam budaya positif. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini berdasarkan dari seorang ilmuwan Stephen R. ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda sendiri. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Lalu ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Nah, terkait stimulus respon ini, kemudian ada teori kontrol pada diri kita sendiri. Jadi stimulus respon ini realitasnya kebutuhan kita ini sama teman-teman. Tetapi teori kontrol pada diri kita yaitu kebutuhan kita tentunya berbeda-beda. Setiap individu SDM yang ada di sekolah ini pasti kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, pastinya Bapak Ibu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrol pada diri kita yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sampai seterusnya ya Bapak Ibu. Makna disiplin. Nah, makna disiplin ini yaitu Bapak Ibu tentunya memiliki motivasi tersendiri dari dalam diri. Jadi jika Bapak Ibu memiliki motivasi tersendiri, maka
terkait budaya positif tersebut dapat kita lakukan karena Bapak Ibu memiliki kesadaran untuk mengkontrol diri untuk selalu bersikap positif. Nah, hal disiplin positif ini pun juga didukung dari lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar, jalan nggak Pak? Nah, lingkungan sekitar ini juga harus mendukung. Maka pentingnya budaya positif tersebut harus diterapkan di sekolah kita. Salah satunya nanti akan kita terapkan kepada peserta didik kita membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang membuat keyakinan kelas. Windri sudah membuat keyakinan kelas. Sepakatan kelas. Sudah. Tentunya pada tahun sebelumnya ada teman kita seperti Pak Awis dan Bu Yusi mungkin sudah menerapkan budaya positif ini sehingga ada di jenjang SMA tersebut seperti kelas Bu Risma dan kelas Pak Joni itu ada membuat kesepakatan kelas dan agar menjadi keyakinan kelas. Oke. Nah, budaya positif ini juga memiliki nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu, yaitu tentunya untuk menerapkan profil pelajar Pancasila yang sudah pastinya kita sekolah yang sudah menerapkan budaya IKM ya. Sudah tahun ketiga lagi, pasti Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, sikap murid sehingga dengan budaya positif ini peserta didik dapat bertoleransi, memiliki rasa hormat, integritas tinggi, mandiri, kemudian memiliki kejujuran, kemudian percaya diri. Nah, dari tersebut kita dapat menanamkan karakter kepada peserta didik yang baik. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu motivasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu sebagai guru hadir mengajar tepat waktu itu apakah motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Mungkin dipikirkan dulu sejenak 1 atau 2 menit motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu hadir pada kelas itu tepat waktu. Mungkin langsung ditutup saja ya Bu Ani. Memberikan contoh disiplin pada siswa-siswa. Nah, salah satunya seperti kata Bu Ani itu memberikan contoh agar hadir tepat waktu, tentunya kepada rekan sejawat. Kemudian juga karena kita guru ini adalah sebagai yang ditonton murid kita, maka dengan penerapan seperti Bu Ani tersebut bisa meningkatkan kepada peserta didik kita. Oh ternyata itu akan menimbulkan, oh ternyata Bu Ani adalah guru yang hadir tepat waktu, ternyata menghargai terhadap waktu. Mungkin satu lagi ya Bapak Ibu, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu hadir tepat waktu? Mungkin Bu Irma? Motivasinya apa tadi Bu? Bu Irma sebagai guru hadir tepat waktu di kelas. Nah, kenapa Bu Irma ingin menjadi tepat waktu hadir di kelas? Contohnya untuk menjadikan tugas dan kewajiban untuk guru harus tepat waktu, yaitu memberi kedisiplinan terhadap siswa-siswi peserta didik. Oke, baik Bu Irma. Terima kasih Bu Irma tanggapannya. Ini kan Perlu kita sadari Bapak Ibu, hal yang sangat kecil dapat kita lakukan kepada peserta didik itu hadir tepat waktu. Karena pastinya anak didik kita itu sudah menanti kita, mereka siap untuk belajar. Maka dari itu budaya yang harus kita terapkan kepada diri kita sendiri adalah menghargai waktu, menghargai diri kita agar menghargai murid juga. Nah, teori motivasi perilaku manusia.
Tentunya tindakan kita hadir tepat waktu tersebut apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hanya peraturan sekolah? Mungkin ada yang beranggapan itu adalah karena tata tertib sekolah kita harus hadir kepada peserta didik dengan tepat waktu, itu adalah motivasi eksternal karena itu adalah aturan yang harus kita ikuti di sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, jadi mungkin salah satunya pujian tersebut adalah motivasi eksternal yang termasuk pendukung pada diri kita sendiri karena kita sudah masuk dengan tepat waktu, maka Bapak Ibu tergolong ibu bapak yang menghargai waktu. Nah, hal yang paling penting dalam tujuan budaya positif itu yaitu motivasi internal adalah kemauan dari Bapak Ibu sendiri terkait perubahan pada budaya positif tersebut. Jadi dari diri Bapak Ibu sendiri dapat melakukan salah satunya hal terkecil yaitu tadi datang tepat waktu di kelas, sehingga motivasi internal pada diri itu Bapak Ibu dapat salah satunya menghargai diri. Oh, Bapak Ibu dapat menyadari dengan saya hadir tepat waktu, maka saya pun peserta didik saya merasa dihargai. Kemudian saya pun juga menghargai peserta didik. Alangkah sangat bagus sekali budaya positif tersebut jika kita terapkan di sekolah kita dan disadari oleh Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada salah satu perilaku hukuman atau konsekuensi. Jadi tindakan kita sebagai guru. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, ini satu ya. Mencatat 100 kali salah satu siswa melakukan tindakan negatif. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Oke, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk hukuman? Oke, konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, sepertinya Bapak Ibu sudah memahami terkait hukuman dan konsekuensi. 100. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Tentunya hukuman dan konsekuensi ini berbeda ya Bapak Ibu. Dan restitusi. Nanti restitusi akan saya jelaskan terakhir. Hukuman dan konsekuensi ini tentunya sering kita lakukan kepada peserta didik. Jadi hukuman ini seperti contoh tadi Bapak Ibu mungkin itu sudah sering kita lakukan di kegiatan sekolah, bahkan terkadang diri kita pun tidak menyadari, tidak bisa mengkontrol karena dalam kondisi tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu harus bisa membedakan dulu nih terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi misalnya secara langsung seperti tadi, kamu harus push up 15 kali. Lalu konsekuensi kita memberikan misalnya dia sesuatu yang terjadi, anak-anak tuh bisa mencoret meja, kita suruh hapus, maka itu sebuah konsekuensi. Lalu restitusi. Nah, restitusi ini ialah seperti sebuah masalah, kemudian kita analisis tindakannya, lalu kita carikan solusi. Nah, itu adalah proses restitusi. Nanti akan di slide selanjutnya. Nah, dengan restitusi ini masalah akan terpecahkan. Tetapi dengan hukuman, perilaku-perilaku tersebut mungkin di hari tersebut anak tersebut akan merasa patuh karena merasa dihukum saat itu. Kemudian kalau dengan konsekuensi, kemudian peserta didiknya juga akan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek karena mungkin mereka akan disuruh mencatat, kemudian itu mungkin ingatannya akan
jangka pendek ya Bapak Ibu. Jadi kalau restitusi, anak-anak kita ini belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi tindakan Bapak Ibu dalam budaya positif ini selain hukuman lebih baik mengarah ke restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu menonton dulu ini ya. Penerapan segitiga restitusi. Cepat. Nah, ini kasus satu yang salah satu contoh kasus satu, Ananda Repa tidak melakukan piket kelas, jadi dilakukan tindakan restitusi. Oke, ini salah satu contoh kasus Ananda Repa tidak melakukan piket kelas sehingga rekan temannya pun melaporkan. Jadi tindakan dari restitusi ini yang dilakukan seorang gurunya ialah kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi, tapi melakukan tindakan segitiga restitusi. Nah, hal yang pertama dilakukan saya ialah menanyakan kenapa, apakah yang dilakukan Ananda Repa itu salah. Nah, kemudian peserta didiknya akan menjawab suatu kesalahan mereka. Di sini Ananda Repa menyadari kesalahannya. Kemudian kita sebagai guru pun juga akan memberikan pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana Repa agar kamu dapat melakukan piket kelas secara tepat waktu? Oh, ternyata Ananda Repa ini datang terlambat. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan oleh guru
dia akan mengingatkan keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas tersebut ialah salah satunya datang tepat waktu. Nah, jadi di sini guru tidak menekan, guru tidak memberikan hukuman, bahkan konsekuensi, tetapi guru memberikan kesadaran kepada peserta didiknya yang tumbuh dari peserta didik itu sendiri, sehingga dengan segitiga restitusi ini kita dapat membangkitkan peserta didik dalam bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Oke, lanjut mungkin ke kasus 2. Nah, itu tadi kasus kedua yang dilakukan kepada Ananda Marpel. Kasus kedua ini adalah Ananda Marpel, dia bercanda di saat sholat duha, maka tindakan yang dilakukan guru pun juga menanyakan apakah itu bagus, kemudian terkait kesepakatan kelasnya juga diingatkan, seperti contoh kasus satu tadi. Segitiga restitusi ini bertujuan agar peserta didik menyadari kesalahannya, memperbaiki dan mengingat kembali budaya-budaya positif seperti kesepakatan kelas yang dilakukan di kelas, sehingga dapat diterapkan di kelas, sehingga dapat diperbaiki, sehingga perilaku peserta didik pun juga dapat diimbangi dengan baik. Nah, segitiga restitusi ini merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif Bapak Ibu, berdasarkan dari teori dari Bapak Gelson, dosen, apakah ini Bapak atau Ibu, yang berisi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, terkait segitiga restitusi, nah di sini dapat dilihat ya Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan tadi apa Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan. Nah sehingga dengan segitiga restitusi ini dapat disadari oleh peserta didik kita secara mandiri, secara dengan kontrolnya sendiri. Oke. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Setelah tadi ada segitiga restitusi seperti yang tindakan. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Setelah tadi ada segitiga restitusi seperti yang tindakan kita lakukan tadi, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan permasalahan, kemudian juga memberikan tindakan yang benar kan. Nah, lalu ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yaitu adalah guru penghukum, kemudian guru pembuat merasa bersalah, lalu guru sebagai teman dan guru pemantau serta guru manajer. Kira-kira Bapak Ibu termasuk dari guru yang mana nih di antara kelima ini? Tergantung konteksnya ya Bu Lili, tergantung kondisi. Nah, sebagai teman kah atau sebagai pemantau, sebagai manajer? Nah, jadi ada guru sebagai penghukum tadi seperti salah satu tindakannya langsung menghukum kepada peserta didiknya. Kemudian ada guru juga yang membuat rasa bersalah. Gimana nih kira-kira kalimat guru sebagai pembuat rasa bersalah? Mungkin begini ya Bapak Ibu. Ananda Adel, kamu nggak pakai topi ya? Kamu tidak menggunakan atribut yang lengkap. Wah, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, murid ibu menggunakan atribut yang salah. Nah, dengan kalimat seperti itu, anak merasa bersalah sehingga gurunya ditegur oleh Kepala Sekolah. Nah, kemudian kalau guru sebagai teman, nah, bagaimana Bu Lili, guru sebagai teman? Kita makan kue sama-sama. Iya, Bu, sini bukan kita makan sama-sama. Nah, mungkin guru sebagai teman ini misalnya ada salah satu siswa yang sering kita tegur misalnya. Karena mungkin saat itu dia akan menurut dengan kita, tetapi karena dia merasa, oh dengan Ibu Yunita enak aja, karena sebenarnya itu sisi negatifnya ya Bapak Ibu dari guru sebagai teman ini. Selain memang positifnya anak ini merasa dekat dengan kita dan menurut, tetapi itu ada dampak negatifnya. Anak merasa kurang menghargai dengan kita karena merasa tadi kalau dengan guru ini juga enak aja gitu. Nah, kemudian guru sebagai pemantau, kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu guru sebagai pemantau? Nah, mungkin salah satunya seperti guru memberikan hukuman kepada peserta didik dan guru cuma memantau, kamu jangan begini, harus begini. Hanya memantau tapi tidak memberikan masukan positif, kemudian memberikan jalan solusi yang baik. Nah, maka dari itu kemudian ada juga tadi kita dengan solusi apa tadi, dengan segitiga restitusi. Sehingga segitiga restitusi tadi bagaimana Bu Risma menimbulkan kesadaran agar peserta didik agar mereka lebih siap lagi. terima kasih Bu Risma. Nah, kemudian ada guru sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu ada berada di sini guru sebagai manajer? Ada.
Bagaimana Bu Risma, contohnya Bu Risma? Contohnya misalnya pesan tadi itu kita mengingatkan ketika mereka bersalah, mungkin kita mengingatkan apakah itu apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Terima kasih Bu Risma. Nah, posisi guru sebagai manajer ini sama halnya dengan kurang lebih terkait dari segitiga restitusi tadi, karena guru berusaha menyadarkan, guru mengingatkan. Nah, jadi sebenarnya dari posisi 5 posisi kontrol ini dan segitiga restitusi ini, apakah yang mana yang paling baik dari posisi guru dari 5 posisi kontrol ini? Dari guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, yang manakah yang paling baik? Yang mana Lili? Sebagai teman kan? Masa komandan, masa mau dipantau aja, mereka nggak lari. Ya, kata Bu Indri, guru sebagai manajer. Terima kasih Bu Indri, tepuk tangan buat Bu Indri. Nah, karena dengan guru sebagai manajer ini adalah komponen dari semua Bapak Ibu. Karena kalau sebagai teman kita akan jangka panjangnya itu mungkin anak didik kurang menghargai kita. Kemudian sebagai pemantau ini sudah harus jauh nih, kita jangan sebagai guru sebagai pemantau. Kemudian guru pembuat merasa bersalah mungkin di saat kondisinya ya Bapak Ibu, sesuai dengan kondisinya. Nah, guru sebagai manajer ini adalah suatu tindakan yang terbaik Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan, kita memberikan solusi, kemudian kita mengembalikan lagi tindakan baik apa yang harus dilakukan anak terkait kesalahannya. Jadi 5 posisi kontrol ini harus kita ingat ya Bapak Ibu. Kemudian juga penerapan segitiga restitusi tersebut. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya, kelihatankah? Kelihatan. Kelihatan, oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk kalimat apa ya? Pemantau, penghukum, atau pembuat rasa bersalah atau teman? Coba kita klik. Oke. Lalu, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini adalah Bu, opsinya nggak kelihatan. oh, belum. Tidak ada teman. Pelindung kepala. Iya, nggak kelihatan. Kelihatan? Iya. Nah, ini perasaan siswanya ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira bagaimana? Ibu kejar aku karena oke, cinta dan kasih sayang. Oke. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan atau kesenangan? Coba ya. Penguasaan. Oke. Nah, dengan tindakan salah satu guru tadi dari 5 posisi kontrol, kemudian perbaikan terkait segitiga restitusi tadi, tindakan yang positif tadi, sehingga peserta didik ini merasa bangga, dia tidak merasa tidak kita hargai. Karena kita sebagai guru itu jangan langsung menjas ya kepada peserta didik, tapi kita harus menjadi membangun diri peserta didik untuk menjadi lebih baik. Oke. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu maksudnya apa? Coba kesenangan. Oke, kebebasan. Bukan kesenangan ya. Bintangnya 3. Ambil sudah. Siapa yang Sudah nih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mungkin di sini ada beberapa guru yang sudah membuat keyakinan kelas ya. Ada Bapak Ibu guru yang lain sudah membuat keyakinan kelas?
adalah sampurna. Oke. Nah, mengapa Bapak Ibu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena biasanya kalau Saya bagikan stiklop ya Bapak Ibu. Jawabannya ringkas saja. biasanya peraturan itu tidak makanya begini kata-katanya Bagus-bagus dulu tampilan. Oke, mungkin bisa kita tempelkan di sini ya. Apa bedanya? Gak apa-apa sama Bapak Ibu. Yang penting mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Bu Yuni di kelasnya Bu Yuni. Sudah dipakai kok tadi. Sudah dipakai. Sudah mau ada yang mau. Itu pertanyaannya Pak. Beri nama ya Bapak Ibu. Oke, langsung ya teman-teman. Mengapa keyakinan kelas? Siapa Bapak Ibu yang ingin membacakan? Mungkin Bu Lili ya. Bu Lili boleh maju ke depan. Bu Wita. Makasih Bu Lili. karena nggak ada jadi filmnya Bu Lili boleh punya temannya atau punya Bu Lili sendiri. Lagi satu nih. Pak Taufik.
Menurut saya dan teman-teman, Bu Irma, Bu Arni, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Sedangkan peraturan kelas dibuat oleh guru tanpa melibatkan peserta didik. Satu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lili. Bu Lili tunjuk siapa Bu Lili? Bu Risma. Kayaknya ini sensi di sama saya. Ini ngambil sembarang kan, Bu? Iya Bu. Kenapa Bang? Siapa yang paling bagus? Ini aja kan? Iya. Itu yang paling nakal sudah diambil. Ini nah. Jangan kok. Keyakinan kelas memberikan manfaat lebih yang menciptakan lingkungan belajar positif dan memotivasi perilaku baik. Oke. Boleh satu lagi. Bu Risma, Masih banyak lagi Bu. rasanya kayak main cabutan ya. Saya tunjuk Bu Ani deh. Satu aja lagi ya Bapak Ibu. Ayo lagi banyak. Kenapa tak yang paling atas buahnya? Paling atas paling atas jawab. Nah, Karena keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Terlebih, keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan peserta didik. terima kasih Bu Ani. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak keteraturan kelas? Harus kita ketahui dulu ya Bapak Ibu. Kalau keteraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh guru. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah masukan dari anak-anak didik kita. Nah, keyakinan kelas ini isinya adalah kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang dapat diyakini peserta didiknya dalam perubahan sehingga budaya positif tersebut dapat disadari, diterapkan oleh peserta didik kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas mungkin ada beberapa ibu guru yang belum memiliki keyakinan kelas, nanti membuat keyakinan kelasnya di kelas dibikin seperti poster ya Bapak Ibu. Nah, jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, tetapi dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi, salah satunya bisa dengan bergotong royong, kalimat-kalimat dari profil pelajar Pancasila. Lalu pernyataan keyakinan kelas ini juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dari tanggapan teman-teman ini tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa pembeda dari bahwa peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sangat berbeda. Jadi bagus yang mana nih Bapak Ibu kira-kira? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kelas. Karena kita ingin menumbuhkan budaya positif pada anak didik kita dan diri kita sendiri. Oke. Satu pertanyaan lagi, beberapa pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Saya bagikan link Jamboard ke grup. Kan sudah baru ya. Harusnya cepat kan. Kamu pas di situ. Enggak ada nih. Oke. Setelah kita membahas keyakinan kelas tadi, seberapa penting bagi ibu, bagi Bapak Ibu guru terkait adanya keyakinan kelas. Nah, jadi dimasukkan di dalam link Jamboard yang saya bagikan. Iya kan.
dua kata saja Bapak Ibu, pentingnya kegiatan kelas. Penting karena pentingnya kegiatan kelas. Biasanya ada tambah stiker. Ini dulu. Ada di sini. Habis dari pentingnya kegiatan kelas, kita akan lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Bu, aku kok nggak bisa nambah stiker, Bu? Hanya lihat Bu, ada Bu. Bentar, saya buka ininya. Sendiri. Oke, sudah bisa ya Bapak Ibu. Linknya kali diulang. Ya ada sudah nih. Bisa? Ada sudah. Nih. kok di situ sendiri. Pentingnya kegiatan kelas. Pentingnya kegiatan kelas. Iya. Mengapa pentingnya kegiatan kelas? Budaya persaudaraan kok lari. Oh, udah jadi. Dari dua apa? Dari dalam diri, dari pasti
dikit. Bentar dulu. Kok bisa buat? Yang merah ini apa ya? Oh iya. Oh, Nambah lagi. dikat aja dulu. Kopi dulu kamu di sini kita di sini. Karena ke standarku Goyang-goyang ya. jadi taruh ke kopi aja. Kamu nggak ada situ kok. Yang kedua komisinya. Kamu kopi lagi ke yang satu. Itu kan slide kedua tadi komisinya. Gimana? Udah hapus. Belum bisa dihapus. Keyboard tuh hilang. Loh. Oh hilang. Aku capek. Itu siapa sih gue ini? Saudara Yuli serius betul. Aku Oke, mau bisa lagi. diberi nama ya Bapak Ibu. Ya mau ngopi. Kalau bisa. Goyang-goyang terus kata Yuli. Kok gue bisa? Iya bisa. Itu tadi kayak mau ini. Kalau aku nggak bisa ngetik ya? Iya, nggak bisa. Nah, belajar Bu coba Bu. Udah gimana? Iya. Nah, tadi ada foto juga ayo. Nah, baru Ada foto ya. Tidak ada. Satu dulu. Buka dulu. Warna bikin warna. Oh, tarik dulu. Yang mana? Oke, sampai yang lain mengisi. Nah, kita baca dulu link jamboardnya. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Dari jawaban yang dari warna hijau ini, keyakinan kelas sangat diperlukan karena bisa sebagai penonton kegiatan yang dilaksanakan bersama. Di samping itu bisa digunakan untuk meningkatkan disiplin di dalam kelas. Punya siapa ini yang warna hijau ini? Apa yang kok nih? Nonton itu. Bisa diedit Pak ini. Lalu ini ada yang warna pink. Mengapa sangat penting? Penting karena tidak hanya mempengaruhi hasil akademik siswa, tetapi juga membentuk karakter mereka sebagai individu yang berintegritas, berani, dan berempati. Iya. Karena dari keyakinan kelas yang kita tetapkan di kelas itu adalah kesimpulan dari kalimat-kalimat atau kata-kata positif yang disepakati peserta didik kita. Selain tindakan yang harus ada 5 kontrol tadi, juga penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, kita sebagai guru pun juga bisa memegang kontrol tersebut ya Bapak Ibu. Satu lagi ini hasilnya dari yang merah ini siapa ini? Mana? Mana merah tuh? Aku baru muncul Nabu Ita. Yang warna hijau, yang warna kuning. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua peserta didik. Iya, karena merupakan satu kata atau 2 kata tapi komponennya banyak sehingga dapat diingat oleh peserta didik kita. Lalu ini dari Bu Elina. Keyakinan kelas dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Iya, dengan isi keyakinan kelasnya mungkin saling menghargai, saling menyayangi dengan temannya, salah satunya dengan menghargai dalam proses pembelajaran. Nah, ini salah satunya dari contoh dari keyakinan kelas. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, ada 2 slide lagi. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga termasuk dari modul 1.4 dari komponen dari budaya positif ini. Nah, di sini ada 4 komponen, yaitu tadi yang seperti ada pertanyaan-pertanyaan tadi, ada ini ada penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan kesenangan. Ini tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Jadi
kita sebagai pendidik ini juga harus bisa memahami, menerapkan kepada peserta didik dari terkait tidak memaksakan nih kepada peserta didik, tetapi juga bisa memberikan kesenangan dalam proses pembelajaran. Lalu kita juga tidak memaksa kepada peserta didik, memberikan kebebasan. Kebebasannya juga ada batasan ya Bapak Ibu tentunya. Kebebasan dalam proses pembelajarannya, salah satunya dengan pendidikan yang berdiferensiasi ini. Jadi 5 kebutuhan dasar ini dapat diimbangi, dapat didapatkan pada peserta didik kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pastinya kita sebagai pendidik ini harus bisa menerima kondisi peserta didik kita, sehingga peserta didik kita dapat merasa dihargai, dan kita pun juga dapat memberikan kasih sayang dan rasa terima kepada peserta didik kita. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini juga pastinya juga kita butuhkan ya Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, jadi di dalam budaya positif ini juga ada kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh diri kita sendiri, atau yang harus kita berikan kepada salah satunya anak didik kita. Jadi di sini dalam budaya positif ini Bapak Ibu diharapkan bisa menerapkan kontrol diri yang bisa untuk perbaikan pada diri sendiri, kemudian juga menerima masukan-masukan dari rekan-rekan kita tidak, salah satunya contoh yang pertama tadi, mengepalkan tangan. Nah, jika yang kita kepalkan tangan ini adalah hal-hal baik, kemudian kita pegang teguh, maka juga akan berdampak baik kepada diri kita dan sekitar. Nah, sekian dari penerapan diseminasi budaya positif dari saya, semoga bisa bermanfaat kepada ibu-ibu, bapak, dan bisa diterapkan juga terkait segitiga restitusi, kemudian juga 5 kontrol tersebut juga bisa diterapkan kepada anak didik kita, kemudian juga terkait keyakinan kelas bisa kita bikin di kelas yang belum, kemudian harus kita sadari juga bahwa dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita adalah sebagai pendidik yang menuntun dan tidak menuntut kepada peserta didik kita. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kopni. Mungkin Pak Kopni mau menutup dulu. Tadi paparan yang diberikan oleh Bu Wita selaku CGP, calon guru penggerak, yang mana kita dukung semua supaya apa yang diinginkan Bu Wita ini bisa berhasil, dan mudah-mudahan nanti juga diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada Bu Wita yang telah memberikan pengetahuan baru kepada kita semua, atau mungkin penguatan. Bahkan kemarin kita sudah mendapatkan, saat ini akan diberikan penguatan lagi, yaitu tentang budaya positif tadi oleh kita. Untuk itu, karena waktunya sudah sore, silahkan Bapak Ibu untuk beraktivitas kembali, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita.
generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila